Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa ini kita ketemu lagi di hari Senin ya, setelah off selama 2 hari, hari Sabtu dan Ahad gitu. Saya cuma mau ngecek ini, Mbak Ki, rambut saya kelihatan putih atau belum, Mbak? Belum putih Mas Hersu, cuma ada satu dua lembar aja. Itu kan Mas Hersu selalu memikirkan Konten, off-the-record. nggak Iya. memikirkan rakyat. Iya, saya sebelum siaran tadi, sebelum kita rekaman ini, nah saya bolak-balik ngeliatin kok cuma sedikit rambut yang putih itu ada sih bagian-bagian, karena ini di belakang banyak tapi kan nggak kelihatan ya kalau dari depan gitu. Jadi mungkin sedikit lah saya punya andil mikirin rakyat gitu, tapi nggak, belum pantas jadi presiden gitu ya Mbak Agi ya. Oke, apa kabar Anda semua? So, kita kembali lagi dalam ngobrol-ngobrol ngerumpi nih di dapur redaksi Forum News Network dalam obrolan membaca berita di balik berita. Dan sampai hari ini saya kira walaupun sudah berselang berapa 2 hari ya Mbak Gia, dari Ya. Sabtu, Ahad, Senin, soal itu masih terus bergulir dan kelihatannya memang ini akan menjadi kasus kasus politik ya Mbak Agi Ya. kelihatannya. Ya, oke. Dan seperti biasa Anda bersama saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda. Dan tampaknya sekarang kita tidak perlu banyak-banyak topiknya nih Mas Hersu. Kayaknya Oh kita ya. kalau mau ngomongin soal rambut putih itu bakalan panjang gitu. Jadi Iya, apalagi rambut putihnya banyak ya, satu satu kepala gitu ya. Tapi Mbak Agi udah sehat, sehat ya sekarang ya. ya, alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Dan kayaknya yang sekarang COVID yang sekarang itu tidak separah yang dulu gitu. Ya, COVID numpang lewat gitu ya, seperti Mhm. ibu-ibu pengajian yang juga cuman dibawa sebentar ke mana, ke GBK lah gitu. Dan kemudian begitu tahu nggak jadi istighosah, mereka pada kabur semua gitu dari GBK gitu ya. Nah, COVID-nya juga kabur, mudah-mudahan begitu. Amin, amin, amin. Mari kita cerita. Saya mikir tadi Mbak, benar aja saya mikir soal rambut putih. Terus saya perhatiin Pak Mhm. Jokowi ya. Pak Mhm. Jokowi rambutnya juga nggak putih, dan saya yakin kayaknya disemir apa enggak itu saya nggak tahu. Tapi pokoknya rambutnya Pak Jokowi nggak putih. Saya jadi mikir-mikir, apa Pak Jokowi nggak pernah mikirin rakyat juga ya gitu kan? Karena kata Pak Jokowi kan jangan, kalau milih presiden itu pilih yang mukanya berkerut, terus kemudian rambutnya putih ya, beruban putih semua Mhm. gitu. Kerut Mhm. Pak Jokowi ada gitu ya, tapi Mhm. rambut putih Mhm. nggak ada. Mhm. Mhm. Ini hati-hati Pak Jokowi loh, bikin bikin apa, bikin semacam tips, nanti orang dapat kesimpulan bahwa oh ternyata Pak Jokowi cuma mikirin 3 periode ini, selama ini nggak pernah mikirin rakyat. Orang bisa ngambil ke situ kan Mbak Agi ya, kalau kita kesimpulan dari kita tuh Pak Jokowi ya. Iya, iya, iya. Kita kalau seandainya melihat itu dalam konteks lokal begitu kan, seperti yang sekarang luas sekali, orang kemudian konotasinya adalah Pak Ganjar Pranowo begitu, karena memang Hmm. di apa dunia maya pun Pak Ganjar juga juga sering disebut Pak Uban begitu, entah itu panggilan sayang atau apa sering seperti itu gitu. Dan kemudian, tapi kalau ini bahayanya kalau dalam konteks global Mas Hersu, dalam memilih pemimpin gitu misalnya. Dan itu kemudian dikonotasikan bahwa itu ada pada jati diri semua pemimpin. Nah, sekarang Xi Jinping itu kira-kira rambutnya hitam atau putih? Setahu saya kemarin ketika hadir di Hitam, rambutnya hitam, G20 rambutnya hitam semua. Dan kemudian wajahnya walaupun usianya sudah 69 tahun nggak berkerut, tidak nggak, berkerut, malah masih kecabi gitu ya, celong, kinclong ya, celing. kinclong. Ya, Betul. celing kalau bahasa Pak Jokowi ya, celing. Iya, celing gitu ya. Dan kemudian sebaliknya, Joe Biden. Joe Biden rambutnya hitam atau putih, Mas Ersul? Saya agak lupa ya, ada putih, Putih itu ada Joe putih Biden. putihnya ya, ada putihnya ya, Bu. Iya, karena memang usianya juga sudah sangat senior gitu. Ya, ya, Dan itu. kemudian juga wajahnya banyak kerutnya. Nah, ini padahal ini kan antara dua pemimpin saja begitu. Misalnya kita melihat itu saja artinya adalah Pak Xi Jinping adalah bukan orang yang memikirkan 1,5 miliar rakyatnya begitu ya. Dan kemudian kalau Joe Biden sebagai antitesis dari Pak Xi Jinping, dia adalah orang yang sangat memikirkan rakyatnya. Ya, Itu ya. kalau seandainya secara global bisa dilihat begitu. Ya, jadi sebenarnya makanya saya sebut ini keluh Pak Jokowi ini bisa menyesatkan, karena salah-salah itu bisa menghantam Pak, jadi bumerang buat Pak Jokowi. Ya. Jadi, dan kedua, secara medis ternyata nggak ada hubungannya antara rambut putih itu dengan mikir, mikir aja nggak, apalagi mikirin rakyat gitu loh ya. Soal rambut putih itu kan kalau secara medis itu berkaitan dengan dia faktor genetik ya, Mbak ya, dan itu kan ada soal, ada apa sih, lapisan pigmen ya Mbak, kalau Iya. rambut rambut putih itu ya, kalau ada orang
kalau orang tuanya, apalagi dua orang tuanya laki perempuan itu sudah rambutnya putih sejak muda, ada kecenderungan ada potensi anaknya juga akan seperti itu. Dan saya kira Pak Ganjar itu termasuk tipe itu juga ya mungkin ya, karena dia kan sejak muda sudah putih rambutnya gitu. Tapi betul. yang menarik ternyata kemudian Pak Ganjar itu kan malah memasang fotonya yang masih wajahnya kinclong dan rambutnya hitam gitu ya. Iya. Saya menduga-duga ini apa semacam dekonstruksi gitu terhadap wacana. Ya bisa jadi loh ini politik ya kan Pak Ya. Jokowi kan memberikan itu simbol politik juga sebenarnya sinyal sinyal politik Pak Jokowi menyatakan rambutnya putih apa itu semacam sinyal gitu. Mhm. Tapi kemudian Pak Ganjar membuat antitesa. Nah ini Ya. antitesa nih dari Mhm. dengan menampilkan dan nanti jangan-jangan Pak Ganjar ini pengen disebut sebagai antitesa dari Pak Jokowi sehingga dia menampilkan wajahnya yang celing dan rambutnya hitam. Ini dari sisi sisi semiotik itu simbol-simbol gitu itu kalau dalam sisi politik kita bisa tafsirkan bermacam-macam gitu Mbak Agi. Iya, betul. Kita juga, saya melihat Instagram dari Pak Ganjar itu ya, kaget juga. Wah, dan kemudian dia mengatakan habis cukur atau apa begitu dengan tanda tanya Cukur begitu, gitu, cukur cukur gitu tanda-tandanya ya. seperti itu. Seolah-olah dia habis bercukur gitu. Dan kemudian rambut hitamnya apakah disemir atau bagaimana? Tapi kalau saya melihat sih itu ada semacam apa ya Mas Hersu? Karena dalam narasinya Pak Jokowi itu kan penuh dengan ketidakpastian begitu. Ya, Jadi, jadi Pak Ganjar dalam hal ini masuk ke dalam dalam ombak gitu ya, terombang-ambing begitu. Nah, yang sebenarnya penyebutan rambut putih yang itu sangat-sangat bisa dikonotasikan kepada Pak Ganjar, pada kenyataannya belum tentu begitu. Belum tentu itu hanya iya, semacam gimmick begitu kan. betul. Sementara dan ini dikatakan juga oleh apa politisi PDIP, dikatakan juga oleh Nah, Sekjen PDIP, ya. nah, betul. Begitu kita mendengar komentar-komentar dari Sekjen PDIP, saya pertama waktu membaca yang pertama muncul kan komentar dari politisi PDIP, ya, yang si siapa, Deddy Sitorus siapa itu yang Ya. mengecam keras AA nih. Bahkan kemudian dia rencana akan memanggil Erick Thohir. Menurut Ya. saya ini kita mesti tunggu. Ini belum jadi sikap partai kalau 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 baru orang di DPR gitu ya. Tapi begitu Hasto yang bicara, nah, itu berarti sikap PDIP, kan Ya. gitu ya. Ya. Nah, Betul. jadi Hasto meskipun bahasanya halus, tapi dia juga mengecam dan dia tidak menyalahkan Pak Jokowi, tapi dia menyalahkan para relawannya. Tapi nanti kita bahas juga ternyata relawan pun juga tidak semua terlibat dalam soal ini. Ini menarik. Ini mari kita baca petanya gitu ya, Mbak ya. Nanti Oke. peta relawannya kita ngomongin PDIP-nya dulu. Begitu Oke. Hasto ngomong bicara itu, berarti kita jadi paham kenapa Ganjar kemudian memasang Ya. rambut hitam dan wajah yang celing dari wajah yang kinclong tadi. Jadi yang firm bahwa Ganjar tidak mau dia menjadi korban gitu pertempuran antara Jokowi dengan Ibu Megawati kan gitu ya karena kalau kalau itu nanti dia kemarin sudah lumayan cuma dapat teguran ringan saja gitu. Kalau itu dia melanggar lagi dia ini pasti akan tegurannya berat kan kira-kira begitu yang saya tafsirkan kalau kenapa kemudian PDIP bersikap. Jadi kan orang ada pengamat dan saya tahu ini pasti pengamat ya pengamat yang ngomong bilang, oh ini firm bahwa ini adalah sinyal ke Ganjar dan ini nanti PDIP akan mencalonkan Ganjar berpasangan dengan Pak Prabowo. Ada yang menyatakan begitu kan. Tapi Ya. begitu saya agak ragu dengan penjelasan dari pengamat ini. Tapi begitu ada penjelasan dari Hasto, saya kesimpulannya ini berarti Jokowi tetap main sendiri dan ini memang bukan untuk Ganjar. Jadi rambut uban itu rambut putih semua itu cuman kalau kita menggunakan bahasanya wartawan senior dari Selandia Baru John Negbert sebagai smoke and mirror ini. Jadi Jokowi betul-betul bermain sebagai pesulap, memainkan smoke and mirror. Apa sih tujuannya smoke and mirror itu adalah menjauhkan orang itu untuk dari tujuan sesungguhnya yang dia tuju gitu. Jadi dia sebenarnya punya tujuan tertentu, Ya. tetapi dia mencoba mengalihkan perhatian orang ke tempat yang lain. Walaupun sebenarnya nggak terlalu cantik juga mainnya Pak Jokowi Ya. karena saya sudah menghitung dari 27 pidato 27 menit pidato Pak Jokowi itu yang bagian dia yang tip pidato itu kan cuma berapa menit saja Mbak. Ya. Yang lainnya itu kan ceritanya puja-puji tentang keberhasilan dia bahkan kemudian yang saya agak terbengong-bengong itu Pak Jokowi nekat banget menyebut bahwa di eranya Pak Jokowi itulah Indonesia itu mengalami puncak kepemimpinan global. Hah? Saya bingung. Ini yang mana ya puncak kepemimpinan global yang dia makanya saya jadi
Oh, pantes ya para pendukungnya Pak Jokowi, relawan Pak Jokowi atau buzzer-buzzer selalu ngomong bahwa Pak Jokowi setelah jadi presiden Indonesia lala apa waktu pergi ke mana ke Ukraina dan Rusia Mhm. pantas dapat hadiah Nobel perdamaian. Terus udah Mhm. itu juga layak menjadi apa sekjen PBB setelah itu karena sukses mendamaikan. Pak Jokowi ternyata juga merasa seperti itu dengan Ya. jadi presidensi G20 itu Pak Jokowi merasa itu di puncaknya. Sekarang Pak Jokowi udah nggak di puncak lagi dong karena udah diambil alih oleh India kan gitu logikanya kan berarti Ya. kan yang puncaknya itu India bukan Pak Jokowi kan gitu kalau kalau menggunakan logika Pak Jokowi kan Mbak Agi. Iya betul. Jadi kalau menggunakan logika Pak Jokowi, Ya. ini sebelumnya itu puncak begitu puncak dari prestasi seorang pemimpin dunia itu ada di tangan pemimpin Arab Saudi Arabia gitu. Karena Oh, G20 kan sebelumnya kan ada di Riyadh, ada di Saudi Arabia. Sesudah itu yang dulu yang awal. ya, yang tahun 2020 ketika Nah, ketika oh iya, apa COVID dan kemudian Itali. Nah, setelah itu Itali. berarti Itali menjadi pemimpin dunia. Setelah itu Hmm. Indonesia menjadi pemimpin dunia. Setelah itu India gantian menjadi pemimpin dunia di Yang puncak. anak buah dunia siapa dong kalau semua memimpin? Tapi yang paling ini yang paling kita terus kemudian berpikir adalah ketika membandingkannya dengan pemimpin Indonesia terdahulu gitu kan. Ya, 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 Jadi ya. langsung Pak, saya jadi Pak Karno, Bung Karno pun itu ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Pak Jokowi. Padahal Pak Bung Karno itu dasar loh. Dia GNB ya ke apa gerakan non blok gerakan non-blok. inisiatornya loh Pak Iya Jokowi. betul. Itu pun juga bukan kepemimpinan dunia karena itu negara-negara non blok. Itu kan antitesa dari negara-negara blok barat dan blok Iya timur kan pada waktu itu ketika betul. mereka membuat blok itu. Tapi tetap itu kepemimpinan global diakui di negara-negara terutama Asia dan Afrika Pak Pak Bung Karno hebat dan pidatonya Bung Karno di PBB top Luar dasar. biasa. Iya, Iya. jadi kan begitu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, saya langsung teringat pada foto-foto ketika Bung Karno dengan begitu Aha. gagahnya dikerumuni oleh para pemimpin dunia, begitu ada Benazir, ada Tito, terus kemudian Ada ya ya. ada Nasser, Gamal Abdul Gamal Abdel Nasser. Nasser dari Terus Mesir ya. iya, Ya. jadi seluruh pemimpin dunia Nehru ya. Ya. bagaimana dia ini apa saling ini menyalakan cerutu. Bahkan siapa ya pemimpin dunia yang menyalakan cerutu untuk Bung Karno begitu. Itu luar biasa foto-foto itu dan mereka terlihat memang mereka ada pada kelasnya gitu ya. Ya ya Masing-masing ya ya. memiliki kelas, tapi Hmm. di antara mereka yang memiliki kelas itu Bung Karno memiliki karisma yang sangat luar biasa gitu, pemimpin dari Asia. Dan kemudian ketika Pak Jokowi mengatakan itu, saya langsung teringat foto-foto Pak Jokowi jika tengah bersama dengan para pemimpin dunia itu di luar negeri, baik itu di perhelatan yang setingkat dengan hanya KTT maupun itu di setingkat dengan PBB begitu. Kan kita melihat bagaimana Pak Jokowi tampak canggung begitu ya. Terus Pak Jokowi tidak pernah hadir dalam sidang umum PBB, Mbak. iya Selama, memang selama iya 5 tahun periode pertama, Pak tidak Jokowi pernah hadir, tidak pernah hadir. Yang hadir diwakili itu terus ya. Pak Yusuf Kala sekali hadir itu di periode pertama kepresidenan beliau ini tahun berapa? Tahun 2019 ya atau berapa? Itu hadirnya juga lewat Zoom tahun 2020 karena sudah waktunya COVID. Nah, Ya, COVID. Jadi Pak bukan Zoom, sorry, rekaman hanya merekam pidato aja itu. Jadi beliau tidak hadir ke New York. Yang 5 tahun berturut-turut itu selalu diwakili oleh Pak Yusuf Kala gitu loh. sama sekali ya ketika pada periode pertama dan waktu itu menjadi pembicaraan ya. Ya, pada KTT-KTT yang tingkat tinggi misalnya, itu kan kita melihat bagaimana Pak Jokowi ya dari gesturnya kita bisa melihat begitu ya. Tapi dan kemudian tapi itu sepertinya memang kalau yang namanya relawan ya tidak kelihatan sih Mas Yersu. Kita bisa paham ya hal-hal yang seperti itu begitu karena glorifikasinya kan memang sangat luar biasa. Dan tampaknya dari acara yang kemarin itu terlihat bahwa Pak Jokowi sangat menikmati glorifikasi itu Oh begitu. ya, Jadi nikmat sekali karena beliau kok nyaman mhm, banget terus kemudian, nah yang karena tadi ada ngomong soal pimpin dunia kan Pak Jokowi juga bagaimana memperagakan katanya dia bersalaman dengan mendongakkan kepala ya. dan Pak Jokowi mengekspresikan bagaimana cara bersalamannya dengan Biden dan dengan Xi Jinping gitu ya. Itu menurut saya menarik saya apa yang terjadi dengan Pak Jokowi ya gitu kok sampai melakukan hal semacam itu gitu karena kita tahu Pak Jokowi itu dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping kan dan menyebutnya Xi Jinping kan kakak besar
Dari situ aja kan Iya. kita tahu posisi Pak Jokowi itu seperti apa ketika berhadapan dengan Xi Jinping kan gitu. Iya. Eh, Semuanya tampaknya banyak yang memiliki pikiran yang sama ya dengan Mas Hersu ya. Ya, Karena saya ya nggak tahu. iya, Saya nggak, karena saya lihat di grup-grup WA dan kemudian netizen di Twitter terutama, mereka banyak yang mengatakan hal serupa juga begitu. Tapi memang Mas Hersu dalam hal ini kalau kita melihat presiden-presiden yang kita pernah liput lah ya sebagai seorang wartawan di lapangan, mereka kan sangat dipengaruhi oleh orang yang ada di sekelilingnya gitu. Saya hmm. kemudian langsung ketika melihat itu, saya langsung berpikiran siapa saja orang yang selama ini sangat dekat dengan Pak Jokowi dan kemudian ada di sekeliling Pak Jokowi dan kemudian membisiki Pak Jokowi dan kemudian tentunya apa yang dilakukan Pak Jokowi juga hasil diskusi dengan timnya begitu. Walaupun sebagian besar mungkin inisiatif Pak Jokowi. Nah, inilah yang kemudian sangat mempengaruhi Mas Hersu. Saya rasa demikian. Karena seperti kalau misalnya Pak Harto dulu kita suka meliput Pak Harto ya. Pak Harto ini kan sangat intensif berkomunikasi dengan tim teknokratnya. Bagaimana kalau soal lingkungan dia sangat selalu berkonsultasi kepada Pak Emil Salim begitu dan kemudian utus kepada Pak Wijoyo, kepada Pak siapa Pak Prawiro, siapa Mas Hersu dulu Radius Prawiro. Radius Prawiro begitu dan Kalau Menteri Luar mereka Negeri yang sangat legend kan ada Pak Ali Alatas kan gitu ya. betul betul dan kemudian iya, dan Menteri Luar Negeri kita kan semuanya sangat berkualitas begitu. Jadi semuanya itu membuat membuat apa ya? Membuat kita kalau melihat Pak Harto itu seperti orang yang menguasai semua bidangnya begitu. Hmm. Walaupun sebenarnya mungkin itu adalah hasil dari orang-orang yang di sekelilingnya dan mungkin keputusannya yang mengambil ya tetap saja Pak Harto sendiri begitu. Tapi artinya dia mengambil orang-orang yang tepat pada posisi-posisi tersebut. Begitu juga dengan penasehat-penasehat yang ada di sekelilingnya gitu. Walaupun banyak dari yang karena latar belakangnya militer, nah kemudian penasehatnya banyak yang militer gitu. Tapi kalau dari Pak Jokowi ini kita kan melihat yang ada di sekelilingnya itu Mas Hersu banyak sekali yang memang memiliki kepentingan pribadi begitu. Hmm. Banyak, banyak sekali yang memang mereka tuh asalnya adalah misalnya dari relawan Hmm. begitu. Dan kemudian mereka yang asalnya juga yang hanya apa ya berdasarkan gimmick begitu popularitas di media sosial misalnya atau yang mereka pernah memimpin organisasi tapi secara nyata juga belum kelihatan gitu seperti misalnya ini yang menjadi ketuanya adalah Aminuddin Ma'ruf ya Mas Hersu ya. Ya. Hmm. Ya, dia adalah staf khusus milenial presiden gitu. Dan Yes, ya. ya, Dia dan pernah ketua umum PB PNI ya. PBNI ya, PBNI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini Mhm. organisasi yang on the ball di bawah Nahdlatul Ulama. Terus kemudian di situ yang dampingi ketua ketua umum Kadin ya, Iya, apa namanya betul. Amin Rasid. Siapa Iya. namanya? Saya lupa namanya ya. Ya, Saya tidak begitu hafal. Arsyad Rashid kalau tidak Rasid salah. Rasid. Ini pun Mhm. sebenarnya di Kadin juga orang baru dia, gitu Iya. loh. Jadi Mhm. eh, Mhm. saya pernah 2 periode di kepengurusan Kadin gitu ya, Mhm. membantu kepengurusan. Jadi ya dia memang belum pernah terlibat di situ, orang baru dan tiba-tiba kemudian dia jadi ketua umum Kadin. Ini cukup mengagetkan juga dia jadi ketua umum Kadin. Jadi saya kira pun grade-nya juga tidak cukup kuat juga sebagai ketua umum Kadin. Iya, dan kemudian kalau kita lihat dari banyak anak muda yang masih muda tapi potensial begitu ya. Kalau kita lihat dari Aminuddin Ma'ruf ini usianya masih 36 tahun dan kemudian jejaknya yang paling banyak itu adalah di PMII itu tadi begitu. Tapi karya nyatanya yang ini kita tidak terlalu melihat begitu dan kemudian walaupun katanya dia berhasil menghimpun 80 relawan, tapi tampaknya relawan yang besar-besar ini malah justru tidak masuk ke dalam yang Oke. organisasi yang masuk ke dalam yang kemarin itu ikut begitu. Dan kemudian ini adalah semacam kayak apa ya? Kalau saya lihat ini seharusnya justru bisa mengangkat nama Pak Jokowi, Ya. tapi kenapa setelah ini terjadi malah justru menjadi bulan-bulanan Pak Jokowi begitu. Jadi Hmm. ini benar-benar gagal total gitu ya. Sesuatu yang dirancang dengan biaya yang sangat besar, gagal total dari sejak venue atau tempatnya itu sudah dipermasalahkan. Terus kemudian kehadiran dari para relawan itu yang banyak yang mengatakan dan kemudian bersaksi dan videonya beredar di mana-mana mereka itu adalah mendapatkan janji begitu yang tidak sesuai begitu. Ini kan seperti yang
sudah-sudah gitu. Dulu juga pernah ada acara dikatakan bahwa akan ada ke pengajiannya almarhum Arifin Ilham gitu, tapi ternyata dibawa ke acara apa semacam ini begitu. Ada yang dikatakan akan melakukan istighosah, tapi ternyata adalah dibawa ke acara yang semacam ini begitu Mas Hersu. Jadi semuanya itu malah justru menutup gitu, menutup dari apa yang direncanakan dari panitia ini. Jadi kedua panitia ini kalau saya lihat apalagi ini dihujat oleh atau dibully begitu juga dan juga apalagi dipertanyakan gitu ya oleh partai dari Pak Jokowi sendiri begitu. Ini nggak main-main kalau yang saya baca karena dari PDIP yaitu Sekjen Hasto itu tidak hanya sekedar dia menjawab komentar wartawan, tapi dia memberikan press release Yes. tertulis dan itu artinya adalah sikap partai. Antara lain dia mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut sampai dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat. Bayangkan, ini partai yang terbesar nomor satu loh ini Dan di pendukung Pak Indonesia Jokowi. dan pendukung Pak Jokowi yang mengusung Pengusung, Pak malah pengusung Jokowi. ya. Ya, pengusung dan Pengusungnya Pak pengusung. Jokowi dan Pak Jokowi adalah kader dari partai tersebut. Dan di kalimat lainnya dia mengatakan, sepertinya elit relawan tersebut mau mengambil segalanya. Jika tidak dipenuhi keinginannya, mereka mengancam akan membubarkan diri. Tetapi jika dipenuhi, elit tersebut melakukan banyak manipulasi. Terus yang Apa lain ya lagi, kira-kira ini? Apa ini iya, maksudnya? Ya, iya, lain lagi dia mengatakan begini, PDI Perjuangan mengimbau kepada Ring 1 Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal Bapak Senang alias ABS dan nah, benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya prestasi sudah on the track. Bahkan prestasi Pak Jokowi itu untuk bangsa Indonesia dan dunia bukan untuk kelompok kecil yang terus melakukan manuver kekuasaan. Jadi terlihat betul bahwa ini memang antara relawan Pak Jokowi dan kemudian dengan partai PDIP ini tadi itu sangat bertolak belakang. Mereka ada berpisah jalan begitu Mas Hersu. Dan masing-masing memiliki ini yang berbeda, ya, terutama yang satu itu ingin 3 periode begitu, sementara yang satu lagi kan sangat-sangat menolak 3 periode. dan ternyata juga yang seperti yang disebut tadi ini bukan relawan semua karena misalnya ketua umum Projo misalnya Arif Budi gitu, Mas Muni ini dia juga nggak hadir di situ dan dia berkilah bahwa oh saya sedang ada tugas di kantor karena dia kan wakil menteri bidang desa gitu ya Iya. sedang dia di Bali. Terus satunya lagi siapa? Oh Andi Gani eh, Dumawea. Andi Gani Noawea ini namanya Pak Noah. Saya kenal bapak ini Andi dulu Pak Noawea ketua buruh ini ya, ketua organisasi buruh ini bapaknya yang sudah meninggal dunia ya. Jadi dan ini dia juga tidak hadir gitu. Tapi dan ketika ditanya oleh wartawan dia nggak mau berkomentar terlampau banyak lah gitu. Kelihatannya mereka mencoba menghindar tapi jelas mereka tidak dilibatkan. Jadi ini yang main, ini ring memang ring benar Mas Hasto tadi itu ring sekitarnya Pak Jokowi karena tadi yang disebut itu adalah relawan gitu dan kemudian kalau kita menyimak apa komentar yang lebih pedas lagi dari Andi Sitorus kan tadi kita Deddy Sitorus ya PDIP itu dari Kalimantan Tengah kalau nggak salah dia atau Kalimantan Utara saya lupa tapi yang dia merencanakan dia akan memanggil Erick Thohir untuk mempertanyakan itu yang disebut bahwa kok bisa ini komisaris ini dua orang komisaris ya terlibat siapa sih dua komisaris ini Mbak satunya Aminuddin itu ya atau siapa yang Oh disebut bukan, kalau Amiruddin Ma'ruf kan dia sebagai staf khusus khusus milenial ya. Kalau yang ini tampaknya kalau saya googling Mas Hersu mungkin yang dimaksud ini salah satunya coba saya lihat. Eko Sulistyo ya yang di PLN ya. Eko Sulistyo itu yang di PLN ya. Eko Sulistyo Yang yang di di PN Gas siapa yang disebut itu? yang di PN Gas itu sepertinya Parman atau siapa Mas Hersu ya namanya ya. Dan yang jelas dia adalah bagian dari tim ses dari bagian tim ses Pak Jokowi pada saat TKN kemarin gitu. Oke. Jadi mereka berdua itu memang bagian dari tim ses. Oh, Paiman Raharjo namanya. Jadi dia ditunjuk oleh pemegang saham, betul. Karena yang dari relawan ada dua, yaitu Dini Santi Purwono dan Paiman Raharjo. Tapi Dini Santi ini kapasitasnya bukan sebagai relawan gitu ya. KSP dia ya. Iya, betul. Dia kemudian dia juga di KSP, tapi juga menjadi komisaris. Sementara kalau Paiman Raharjo ini memang ketua umum relawan sedulur Jokowi. Jadi memang dia ketua umum. Jadi ini adalah
relawan yang kemudian kita tahu ada sekian banyak puluhan bahkan mungkin sekarang lebih ya lebih dari puluhan ya yang dari relawan yang kemudian diangkat menjadi komisaris di BUMN begitu. Makanya kemudian Pak Deddy Sitorus itu kemudian akan menanyakan itu nanti pada apa rapat dengan Pak Erick Thohir yaitu Menteri BUMN karena mereka berdua ini hadir pada acara tersebut begitu dan kemudian dipertanyakan kapasitasnya begitu karena mereka sebagai komisaris BUMN yang tidak boleh terlibat dalam acara-acara politik dan jelas ini adalah acara politik apalagi acara politiknya adalah untuk 3 periode begitu dan saya rasa ini memang harus dipertanyakan kepada Pak Erick Thohir begitu. Ya. Jadi kalau ini firm ya dengan pernyataan-pernyataan dari PDIP ini ya, dari PDIP ini bukan bukan Uban tadi itu bukan mengacu pada Ganjar. Memang maksudnya Pak Jokowi Ganjar, tapi sebenarnya bukan itu tujuannya Pak Jokowi ini tetap ini bagian dari 3 periode karena kan kita sudah mulai lihat gejalanya itu sejak di Munas HIPMI di Solo, Mbak ya, yang berlangsung hari Senin yang lalu, yang ketika di sana terbuka muncul juga pernyataan tentang perlunya perpanjangan, bahkan termasuk yang bikin geger kemarin kan pernyataan dari Ketua DPD Pak Lanyala Mataliti yang katanya persilahkan Pak Jokowi untuk diperpanjang masa jabatannya asal Pak Jokowi sepakat melakukan dekret kan gitu. Tapi orang kan yang ditangkap bukan bukan dekretnya tapi soal perpanjangan masa jabatannya dan ini sekarang berlanjut soal itu. Jadi tapi nanti dulu tadi kalau Anda menyebut ini gagal, saya kira mungkin buat Pak mereka nggak gagal loh Mbak, karena target mereka itu ya nyenengin Pak Jokowi gitu. Karena kalau kita lihat kan Pak Jokowi excited banget gitu ya di dalam apa kalau kita lihat pidatonya, bagaimana berita dia yang tadi kita sebut sampai dia pamer bagaimana dia bersalaman dengan Joe Biden dan Xi Jinping gitu. Saya lagi penasaran aja, saya pengen nanti preview lagi gambar-gambar atau video-video Pak Jokowi dengan Pak Jinping dan dengan Pak Joe Biden itu apakah betul seperti disampaikan oleh Pak Jokowi tadi dengan cara mendongakkan kepala seperti yang ditunjukkan pada emak-emak itu kan dan itu ditepukin gitu. Wah, Pak Jokowi seneng banget itu kelihatannya kemarin itu kan. Iya, ya mungkin Mas Ersu. Kalau bagi Pak Jokowi di depan ribuan relawannya itu adalah sebuah momen gitu ya, yang momen puncak yang dia rasakan dan itu tidak merupakan kegagalan. Jadi Ya, itu ekstase ya beliau iya, Pak. iya betul. Tapi di luar Mas Hersu, tanggapan Ya. di luar, tanggapan yang jauh lebih besar dan kemudian membentuk opini, membentuk pendapat dan kemudian akhirnya terbentuk ini seperti Pak Jokowi seperti diprofilkan menjadi orang baru begitu ya. Profilkan menjadi orang yang sosok baru yang sekarang ini orang makin mengetahui bagaimana sosok Pak Jokowi itu begitu. Seperti itu yang tadi terkejut bahwa oh kok sampai Pak Jokowi menceritakan bagaimana cara dia bersalaman apa segala macam. Ya. Kalau Jujur saya terkejut. Saya menyimak dengan cermat pidato Pak Jokowi. Banyak viewer kita yang nggak mau menyimak ya sebagai wartawan kita harus menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Saya agak terkejut nih. Nggak salah ini Pak Jokowi seperti ini. Dan itu saya kira kalau kita lihat gesturnya Pak Jokowi dan sebagainya itu nggak di skenario kan itu betul-betul natural. Ya itulah Pak Jokowi seperti itulah gitu. Iya, jadi kalau kita melihat hal yang seperti itu, begitu ya, itu seperti kalau misalnya saya mendengarkan teman saya bercerita soal itu, saya akan berpendapat bahwa oh berarti sebelumnya dia merasa under ya, jadi dia merasa posisinya levelnya ada di bawah, dan kemudian ternyata saya berhasil melewati itu semua, saya berhasil menyamakan level saya dengan para pemimpin dunia itu adalah sebuah prestasi besar gitu, dan jadinya kita tidak akan pernah bisa membayangkan kalau seandainya para pemimpin dunia yang lainnya dari G20 itu selain Pak Jokowi misalnya taruhlah itu adalah misalnya itu adalah Justin Trudeau misalnya ataukah pemimpin yang lain gitu dia menceritakan kepada rakyatnya bagaimana saya bersalaman dengan para pemimpin dunia bagaimana saya bersalaman dengan Presiden Turki misalnya, saya bersalaman dengan dari Jepang, dari Korea misalnya, itu kan dia tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah menceritakan hal itu begitu kan? Mas dan jangan dibayangkan kan dalam era informasi seperti sekarang bahwa cerita itu hanya berhenti hanya di lapangan itu iya, betul. Itu akan menyebar ke seluruh dunia. Iya, jadinya bagaimana ya kita melihat mungkin ya di sini mungkin ada semacam keluguan dari Pak Jokowi. Ya, kalau bahasa itunya yang netral lugu ya Pak Jokowi. Ya, mungkin ada semacam keluguan itu ya. Terus kemudian juga semestinya ya
kalau kalau kita tahu bahwa seorang istri calon diplomat saja itu kan mendapatkan kelas untuk atau manner gitu ya, dari mulai table Ya, manner, dari mulai apa, dia mendapatkan kelas-kelas. Nah, artinya seorang presiden pun tidak hanya kelas untuk bagaimana cara untuk jamuan makan misalnya, tapi juga kelas untuk menghadapi dan menghadapi pemimpin dunia, maupun kelas untuk menghadapi apa sih yang bisa dikeluarkan, karena semuanya sekarang itu semuanya serba direkam dan semuanya akan bisa diputar kembali berulang begitu. hmm. Harusnya itu yang ditekankan oleh sekeliling Pak Jokowi kepada Pak Jokowi. Kalau saya sih melihat begitu, karena ya Ya, itu ya. sama seperti Nah, Mas Hersi ini merasa ini ini malu gitu kan. ini contoh aja ya betapa sekarang kadang-kadang kesalahan kecil itu bisa membuka semuanya. Contoh adalah ini kita nyimpang sedikit tapi sebagai contoh. Hmm. Ketika Pak Jokowi eh, menelpon Perdana Menteri Malaysia terpilih Anwar Ibrahim itu kan lagi viral juga ya. Dan rupanya Hmm. itu diunggah di Twitternya dan dia tanpa sadar dia menunjukkan foto Nomornya. nomornya Pak Jokowi dan di situ kelihatan nomornya Pak Jokowi berarti kan nomor Pak Jokowi itu nggak terekam oleh eh, Anwar Ibrahim gitu ya. Tidak Dari disimpan. tidak disimpan oleh Anwar Ibrahim. Dari situ aja kan sebenarnya kita kemudian tahu, oh, oke, jadi ternyata orang seperti Anwar Ibrahim pun ternyata nggak punya nomornya Pak Jokowi gitu, atau dia tidak mencatat nomor Pak Jokowi dan yang juga itu penting kan gitu ya, yang muncul kemudian ya, selain bahwa tanpa sengaja itu dibocorkan, tapi ada juga yang menyoroti, oh berarti kan kalau kita juga begitu kan Mbak, kalau nomor-nomor penting pasti kita akan simpen dan kita kasih nama dong ya. Iya, Gitu. betul. Mhm. Tapi Nah, kalau saya sebagai relawan Pak Jokowi, saya akan bilang, oh Pak Jokowi namanya juga presiden, itu nomornya banyak sekali begitu. Dan oke oke oke. yang menelpon di awal itu bukan Pak Jokowi, tapi adalah sekretaris pribadi Pak Jokowi, atau bagian dari yang memang suka bagian dari Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Itu selalu ada jawaban seperti itu, Mas Hersu. Ya, Tapi kalau tapi dari itu contoh aja ya, contoh betapa, ya, contoh kasus itu bahwa sekarang itu apa-apa terbuka semua. Jadi ya. ya pasti juga itu para diplomat, para intelijen asing di Indonesia kan kita tahu lah di kantor diplomatik itu kan pasti ada seksi intelijennya segala macam gitu ya. Ya pasti semua juga memberikan semacam laporan. Ini menarik kalau kita bisa baca dapat laporan-laporan intelijen negara-negara lain atau negara sahabat khususnya tentang peristiwa di GBK gitu. Tapi sekali lagi menurut saya ini wajar ya kalau kemudian seperti PDIP yang merasa itu kadernya merasa juga nggak nyaman dengan kegiatan itu gitu ya. Ya, Ya. karena kok Pak Jokowi ya, ya saya sepakat dengan Anda deh. Saya lebih suka menggunakan kata lugu sekali ya Pak Jokowi gitu. Masa salaman sama kepala negara lain aja kan diceritain bagaimana dia cara bersalaman kan udah nggak penting lagi kan seperti itu ya. Pak Jokowi udah 2 periode loh jabatannya ya harusnya kan gitu. Jadi saya sekarang juga nggak heran kalau kemudian para relawannya, sorry tuh saya Mbak, ini banyak sekali saya ada beberapa saya grup pertemanan juga gitu yang mereka sangat percaya bahwa Pak Jokowi itu layak mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian dan juga layak menjadi Sekjen PBB. Saya kan berpikir, ternyata Pak Jokowi kan juga menyatakan begitu bahwa dia berhasil mendamaikan dua negara yang bersengketa. Nah, tolong saya dibantu saya, jangan-jangan saya lewat gitu ya mencermati negara mana yang didamaikan oleh Pak Jokowi ya Mbak. Sebentar ya Mas Hersu, saya harus berpikir keras tuh kalau 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 mendapatkan pertanyaan seperti itu begitu. Itu diucapkan oleh Pak Jokowi loh ya di dalam pidatonya kemarin. Iya, iya, iya betul. Negara mana tampaknya mungkin eh, hanya mereka mungkin bukan didamaikan, tapi mereka berhasil dalam apa sebuah sebuah meja besar begitu ya, Hmm. dalam pertemuan besar begitu. Tapi mungkin itu saja menurut Pak Jokowi itu sudah merupakan sebuah prestasi begitu. Nah, Eh, dengan kedatangan dari pihak Rusia begitu, dengan Menlunya gitu, dengan hadir di situ, walaupun sebetulnya yang apa ya, yang kemudian orang bertanya-tanya kenapa kita juga tidak bisa apa ya mencegah agar Menlu Rusia itu pulang lebih dulu sebelum hmm. penutupan dan sebagainya. Ya, Dan itu sudah pernah dia lakukan sebelumnya. Dia kan sudah pernah hadir sebelumnya di sini untuk pertemuan sebelum pertemuan di tingkat ya kepala levelnya negara ini kan.
sudah ada pertemuan pendahuluan dan ternyata dia juga pulang lebih dulu Ya, begitu. kalau dulu kita istilahnya seperti forum-forum itu senior official meeting gitu ya, SOM Iya, disebutnya ya, betul sebelum untuk sebelum persiapan. summitnya gitu ya. Ya. Betul. Dan itu juga sudah dilakukan, artinya harusnya sudah ada antisipasi begitu ya. Dan kalau melihat dari itu saja ya, ya wajar kalau pengamat banyak mengatakan bahwa tidak berhasil gitu, tidak berhasil mempertemukan mereka begitu Mas Hersu. Ya kan Dan harusnya ditargetkan Putin ketemu dengan Zelensky gitu ya, di iya, Bali itu kan targetnya. Dua-duanya juga nggak datang kan gitu. iya, jangankan itu, malah ada pertemuan mendadak meeting dari NATO kan. Oh iya iya iya. Iya. Iya, dan kemudian itu bahkan sampai mengundur acara yang ke hutan bakau ya, hutan apa, Hmm. Hmm. hutan raya atau apa itu. Dan itu artinya memang ketegangan memuncak malah justru di Yang acara waktu tersebut. ini ya, ketika Pak tiba-tiba ada rudal yang nyasar ke Polandia dan tadinya itu Betul. diduga berasal dari Rusia, ternyata kemudian akhirnya itu diketahui berasal dari Ukraina. Ukraina sendiri, Nah, betul. dan Biden sendiri akhirnya yang menyatakan bahwa itu dia dapat informasi bahwa itu berasal dari Ukraina bukan dari Rusia kan gitu ya. Iya, betul, betul sekali. Dan itu artinya kan ketegangan malah memuncak di acara tersebut. Ya. Belum lagi ada kemudian ada apa semacam pertengkaran kecil gitu ya yang terbuka gitu antara Xi Jinping dengan Justin Trudeau Perdana Menteri Ya, Kanada ya. dan sebagainya. Ya, Hmm. pernik-perniknya banyak lah di situ ya, gimmick-gimmick yang semacam itu begitu. Nah, tapi mungkin yang memang di apa ya? eh, kita sepertinya kalau perhelatan semacam itu yang dilihat adalah bagaimana eh, pada gala dinner itu pertunjukannya demikian mewah misalnya. Ya, Terus ya, 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 ya. yang dilihat lebih kepada itunya, gimmick-gimmick itu Mas Febs, Ya, bungkus ya. lah. Bungkus atau Seremoninya, kemas. seremoninya, Iya, bukan betul. substansinya gitu. Jadi kita Betul. dalam soal itu kita mungkin ya boleh dibilang sukses lah gitu ya, mungkin Iya. menurut kita. Tapi substansinya saya kira tidak karena memang tidak ada komunikasi ya di Iya. dalam tidak ada komunikasi. Tapi gini ya, eh, kita mungkin perlu memberikan disclaimer ya Mbak ya bahwa kita tidak ingin sama sekali mengolok-olok Pak Jokowi ya. Karena bagaimanapun Pak Jokowi itu adalah presiden presiden kita semua. Kalau Anda boleh tidak bukan pendukung Pak Jokowi atau Anda pendukung Pak Jokowi, tapi di dunia internasional orang melihat itu bahwa Pak Jokowi itu adalah representasi Indonesia itu yang harus kita kita ingat dan itu yang harus kita jaga gitu. Jadi wajah Pak Jokowi adalah wajah kita semua. Anda boleh nggak suka gitu, tapi itu makanya kita saya kira makanya saya kemudian ketika Pak Jokowi pidato di dalam forum itu saya betul-betul menyimak gitu. Saya memperhatikan di luar tentu saja sebagai wartawan saya perlu bersikap apa objektif dan berdasarkan fakta. Tapi saya jujur gagal paham dengan apa pidato-pidato Pak Jokowi di mana di depan relawan itu gitu karena kemudian saya mencoba satu yang saya pertanyakan tadi itu kan Pak Jokowi mengklaim sudah mendamaikan pihak yang bersekitar dan kemudian ini pada bahwa sekarang ini kepemimpinan Indonesia adalah mencapai puncak kepemimpinan global gitu ini jelas kan kita bolak-balik mengingatkan bahwa uh, pertemuan KTT G20 itu kalau jadi tuan rumah itu sifatnya arisan gitu karena berdasarkan abjad. Kita ulang lagi harusnya tahun 22 ini mestinya India yang menjadi tuan rumah bukan Indonesia. Tapi karena Indonesia harusnya Indonesia tahun 2023 setelah Italia, India itu baru kita kan gitu Mbak ya. Jadi dipergilirkan lah gitu karena tahun 2023 kita juga menjadi ketua kepala jadi tuan rumah KTT ASEAN. Jadi kemudian kita melobi India untuk tukar posisi lah gitu. Itu sebenarnya jadi nggak ada urusannya dengan ke puncak kepemimpinan. Ini soal giliran menjadi tuan rumah gitu. Iya, dan kemudian kalau seandainya Pak Jokowi masih sekian periode begitu ya, sampai 20 tahun yang akan datang begitu, ya Indonesia akan kembali menjadi ketua begitu ya, menjadi presidensi untuk acara tersebut begitu. Karena memang ini semuanya bergiliran kalau negara-negara itu masih kompak masuk ke dalam G20. Dan kemudian memang kalimat presidensi itu agak tricky Mas Hersu. Jadi presidensi itu seolah-olah dia menjadi presiden, dia menjadi memimpin dari 20 negara itu ketika dia memimpin gitu. Nah, itulah yang terjadi dan banyak pemahaman di warga begitu ya, karena terutama pendukung Pak Jokowi
itu pemahamannya adalah demikian gitu. Jadi padahal presidensi sendiri itu adalah hanya hanya kata lain gitu ya, vocab yang lain dari panitia penyelenggara gitu. Dan Ya, semacam kehormatan karena ini ya, tingkatnya adalah tingkat internasional begitu. Jadi presidensi bukan berarti menjadi presiden atau apa, tapi semacam menjadi ketua ketua panitia, menjadi panitia penyelenggara lah dari acara tersebut begitu. Maka disebutnya presidensi. Dan ketika sekarang India ini juga India sebagai presidensi dari G20 gitu, sama saja sebutannya juga sama begitu. Dan tadi Mas Ersu mengatakan bahwa sepertinya apa ya Pak Jokowi Pak Jokowi itu ingin memperlihatkan semuanya itu karena memang mungkin ini adalah prestasi yang terbesarnya gitu ya Mas Ersu ya. Dan dia tidak sadar bahwa sebenarnya sih kalau saya melihat dengan dilakukannya kemarin pertemuan itu malah justru melakukan pembelahan yang makin besar, yang makin dalam gitu ya. Karena tidak pernah terjadi dan bahwa di presiden-presiden sebelumnya gitu ketika dia sudah menjabat sebagai presiden, sudah naik sebagai presiden dan dia tetap dalam tanda kutip memelihara relawan gitu. Memelihara relawan, memberikan fasilitas, mengumpulkan relawan dari berbagai daerah bahkan dari seluruh Indonesia yang jumlahnya sampai ribuan, masif, terstruktur begitu ya, sistematis seperti itu kan tidak pernah terjadi Mas Hersu dan seolah-olah kalau dalam acara seperti itu Pak Jokowi ini seperti hanya menjadi presiden dari relawannya saja ya, begitu. ya. Yang Dan kalau kemudian orang kan mulai menghitung-hitung berapa hmm, besar biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut, sementara di depan mata kita ada bencana Cianjur. Ya, oke, hmm, Pak Jokowi memang sudah hadir ke sana. Pak kemarin relawan juga secara apa katanya menyerahkan bantuan, katanya itu hasil dari pengumpulan dari para relawan. Saya kok nggak percaya itu pengumpulan dari relawannya sendiri saja kan diberi uang saku gitu, boro-boro dia menyumbang seperti itu kan gitu. Jadi ini jadi pertanyaan besar. Menurut Anda, saya banyak sekali dapat hitung-hitungan, Bang, tentang berapa jumlah dana yang dikeluarkan. Itu kira-kira dari mana itu? Berapa besar dari mana itu, Mbak Agi? Menurut Anda, Mbak Agi? ini kalau di media sosial ya mereka kan sering spill itu adalah memperlihatkan secara rinci begitu ya. Hmm. Dan kemudian salah satunya itu yang rame itu adalah apa yang diungkap oleh uh, Sekjen Projo yang pertama, yaitu Guntur Siregar, gitu. Dia ini sangat aktif ya di Twitter, Mas Hersu. Dan kemudian dia mengatakan ini saya membacanya di Suara Nasional, gitu, media online. Dia mengatakan bahwa uh, acara Nusantara Bersatu yang diadakan relawan Jokowi di GBK menghabiskan anggaran hampir 100 miliar. Ini menurut Masuk akal pernyataan sih, dia. masuk Terus akal. dia mengatakan bahwa proposal kegiatan ini diajukan ke beberapa BUMN. Hmm. Dia mengatakan anggaran hampir 100 miliar katanya begitu. Dan kata Guntur ini untuk acara relawan Jokowi itu ya dia berpendapat walaupun dulu dia adalah pendukung berat Pak Jokowi, dia mengatakan bahwa itu memang sangat-sangat tidak bermanfaat di tengah musibah gempa bumi di Cianjur begitu Mas Hersu. Hmm. Hal Jadi yang sama juga disampaikan oleh Deddy Storrs dari PDIP tadi kan juga mempersoalkan itu. Ya. Jadi 100 miliar, hitung-hitungnya kira-kira kalau mereka kan mengklaim 150.000 yang hadir ya Mbak ya. Katakanlah gitu untuk sewa bus, untuk konsumsi dan uang saku. Kalau kita rata-rata mungkin per orang 500.000 ya. Kita bikin kecil lah itu ya 500.000 ya. Karena ongkos dari daerah jauh-jauh juga nyewa bus gitu. Kalau kali 150 kan 75 miliar kira-kira gitu ya hitungannya. Biaya artis, biaya sewa GBK, terus biaya Ya. IO. Nah, IO-nya ini Raffi Ahmad. Oh, nah, Raffi Ahmad ada videonya. Raffi Ahmad mengklaim bahwa yang hadir itu 150.000 orang dan yang menyelenggarakan itu Entertainment itu Rans Entertainment itu perusahaan dia dan dia memuji bahwa ini jumlah masa yang hadir jauh lebih gede dari Piala Dunia. Itu kata kata Raffi Ahmad gitu. Jadi masuk akal Mbak kalau kalau Guntur Siregar memperkirakan sekitar 100-an miliar gitu. Iya, iya, iya. Iya, memang apa ya, Mas Ersu, ini kan perang klaim ya. Yang Hmm. ya, selalu setiap kali ada hajatan besar seperti ini adalah perang klaim gitu. Hmm. Dan tentunya ya dari panitia wajar kalau dia mengklaim. Tapi kita lihat bahwa banyak bangku yang kosong. Ketika Pak Joko Widodo pun di belakangnya itu kosong begitu ya. Dan kemudian apalagi di tengah acara banyak ibu-ibu terutama ya, walaupun ada banyak bapak-bapaknya juga yang merasa dia dibohongi begitu bahwa katanya akan
menuju ke acara pengajian atau acara istighosah begitu. Dan mereka kan rame-rame itu videonya ramai sekali bahwa mereka tuh minta keluar dari acara tersebut begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi apa ya, menjadi bahan gunjingan begitu ya di media sosial, dan ini gunjingan ini malah lebih besar dari pokok acaranya sendiri, Mas Hersu. Jadi mungkin itu tadi keberhasilan adalah bagi orang yang hadir di situ. Bagi buzzer, saya lihat juga buzzer kan mengunggah ya, ada semacam Denny Siregar segala, dia mengunggah acara tersebut dan sebagainya. Itu bagi mereka itu keberhasilan begitu. Tapi mereka yang di luar, sesuatu itu kan seorang harus menjauh dari lokasi atau dari objek, kemudian dia membuat penilaian dari berbagai angle gitu. Bagi orang-orang di luar, ini ya itu tadi, ini adalah semacam apa ya, gimmick itu adalah kemasan, dan kemudian gimmick itu adalah sesuatu yang kalau mungkin kata Bang Rocky itu ngibul begitu ya. Jadi ya, jadi kalau kalau menurut KBBI mungkin ini adalah semacam sesuatu yang tidak nyata begitu loh Mas Hersu. Jadi kalau saya melihat ini sih semacam ini ya, justru Pak Jokowi itu ingin eh, eh, apa ya, mengobati keresahannya dia, kepanikannya dia begitu. Kalau kalau saya sih melihatnya lebih begitu begitu pada acara ini, sehingga acara ini terselenggara karena Pak Jokowi merasa bahwa saya masih punya kekuatan gitu. Dan Nah, mahal ya berarti ya ngobati kepanikan seorang yang presiden. mengobati kepanikan dan keresahannya itu mahal gitu, dan lebih lebih lagi ini sangat-sangat berani gitu ya, karena eh, untuk mengobati kerasahan, dan kemudian kalau saya sih lebih ada juga unsur agak nantangin Bu Megawati begitu ya, Hmm. semacam gertakan kepada PDIP begitu. Wajar jadinya kalau seandainya Hasto itu berpendapat seperti itu, karena eh, Bu Megawati aja tidak akan pernah membuat acara yang seperti ini begitu begitu masifnya, padahal itu partai terbesar di Indonesia yang pasti kalau seandainya dia dengan bersuara begitu saja, kita lihat acara-acara PDIP yang ada di daerah itu mereka akan berbondong-bondong Ya, para kalau supporter dan itu sih datang sebagainya semua gitu ya. bukan. Kalau Iya, dan itu bisa organik, bisa ya berlangsung organik organik nggak ada tanpa ada pembiayaan. rekayasa, Ya, ya. iming-iming, amplop, uang dan sebagainya begitu. Ya itu mungkin maksudnya Hasto ya yang dimaksud tadi itu Iya, ya. iya Yang itu pun tidak dilakukan gitu. Tapi dalam hal ini kan Pak Jokowi seperti ingin memperlihatkan saya punya kekuatan. Ini show mas force lah saya, ya. show Show of force force gitu, ya. show of force. Dan kemudian kalau seandainya nanti ada wacana 3 periode, mereka ini yang akan bergerak begitu kan. Hmm. Seolah-olah seperti mengatakan semacam itu bahwa saya memiliki ini gitu. Karena ya kita tahu kekuasaannya Pak Jokowi kalau di dalam politik memang dia menjadi presiden, tapi dia tidak memiliki kekuasaan yang real karena dia tidak punya partai begitu kan Mas Hersu. Hmm. Jadi segala sesuatu yang diinginkannya itu akan ambles gitu aja kalau tidak ada Ya. partai yang Oke, menyetujui. kita masih balik lagi ke stadion. Stadion itu kalau tempat duduknya berapa banyak? 110.000 sampai nggak tempat duduknya yang di Stadion Senayan Di itu? GBK, GBK. Ya, GBK. Oh, saya tidak hafal. Atau ya, mungkin sekitar, saya nggak apa. ya. Setahu saya 80.000 atau berapa ya? Atau sampai 100.000 lebih ya. Mhm. Saya lupa, tapi angka-angkanya artinya itu klaim lah ya. Kalau Anda lihat bahwa banyak kursi-kursi yang kosong, itu ya bangku-bangku yang kosong, ya berarti nggak akan sampai lah kalau 150.000. Kalau 150.000 itu saya kira penuh sesak ya di sana ya, di mana di GBK itu ya Mbak ya. Iya, bahkan kalau kita tahu dulu pada waktu subuh berjamaah kalau tidak salah dulu ya, 2019 itu ada acara semacam itu dari 02, acara penutupan yang sebelum kemudian ditutup juga oleh acara dari 01 dari Pak Jokowi itu, eh, kalau di dalamnya itu bahkan sholatnya itu di antara tangga-tangga gitu Mas Hersu. Jadi di antara kursi-kursi, tangga-tangga dan segalanya itu Ya, saya lihat dari filmnya itu memang kalau sesak itu seperti itu begitu. ya. Jadi Oh ini jangan saya ada buka ini. kursi kosong. Jadi kapasitasnya di Gelora Bung Karno itu 88.000 orang itu ya. Ini Hmm. menjadikan ini Hmm. sebagai stadion nomor 7 terbesar di dunia. Jadi Hmm. kalau kursi-kursi di atasnya nggak penuh, tapi kan di bawah banyak sekali orang juga gitu ya. Ya mungkin ya sekitar 80-an ribu juga lah gitu ya, tapi nggak sampai 150.000. Nah ini hati-hati juga nih mesti panitianya. Jangan laporan nanti 150.000 dia kan beda harganya nih kalau yang datang 80.000 atau berapa dengan yang datang 150.000 nilainya kan beda. Apalagi kalau betul itu menggunakan anggaran dari BUMN. Ya, tapi Hmm. kalau Kadin biasanya selain BUMN dia dari pengusaha-pengusaha lah gitu ya diminta patungan gitu. Tapi dalam Hmm. situasi sekarang ekonomi lagi sulit, pengusaha mana yang mau ngeluarin duit gratisan gitu dalam situasi begini?
Iya, iya. Dan saya sih membayangkan, makanya banyak sekali yang mengatakan ini apakah betul ini relawan begitu ya, karena banyak sekali itu dimobilisasi begitu. Dan Ya kalau kalau ini saya, mobilisasi Mbak, relawan ya, ada, tapi jumlah yang sangat besar itu jumlah yang mobilisasi kan yang seperti kita lihat di video-video yang viral yang mereka mengaku kemudian banyak mau meninggalkan Gelora Bung Karno tapi kuncinya di apa itu pintu gerbang yang ditutup gitu ya. Itu kan ibu-ibu yang Anda sebut tadi yang kecewa karena dia dijanjikan bantu acara deklarasi semacam itu. Ibu-ibu tahunya mungkin istighosa atau apa gitu. Iya, Itulah Mbak Agim. ya, dan Mas Hersu, eh, ketika kita melihat ini, kalau saya melihat acara ini di YouTube ya Ya. kemarin, saya melihat acara ini di YouTube dan kemudian saya sambil di depan TV, saya melihat apa yang saya apa berita-berita di Indonesia di depan TV, itu rasanya jelek gitu ya, jelek dan kemudian sesak gitu, karena di depan ini ya. Sehabis melihat acara yang pesta pora mewah seperti ini dengan bis-bis ber-AC seperti Pak Jokowi tadi mengatakan, Pak Jokowi kemarin mengatakan bahwa pemimpin yang duduk di istana dengan ruangan ber-AC tidak memikirkan rakyatnya. Nah, ini para relawan dimobilisasi ke sana dengan bis-bis ber-AC, bis-bis yang bagus begitu. Dan kemudian pada acara-acara di televisi hampir 24 jam kita terus melihat itu saudara-saudara kita yang di Cianjur Yes. ada yang tenda itu didirikan di atas makam itu dari sejak hari pertama sampai sekarang didirikan di atas makam itu ada berapa puluh kakak dan belasan diantaranya itu adalah anak-anak, sebagian lagi adalah orang tua. Anak-anak ini ada yang balita, mereka betul-betul tidur di atas makam Mas Hersut. Jadi dan mereka memakai tenda itu tenda yang warna biru yang kita tahu adalah sebetulnya adalah terpal ya. Ya, Yang ya. kita kalau di Jabodetabek sering kan melihat di pinggir jalan pesanan terpal untuk mungkin warung kaki lima dan sebagainya. Mereka memakai yang seperti itu dan itu bocor gitu. Maksudnya bukan sesuatu ya dalam keadaan seperti itu tidak mungkin mereka memesan terpal dan sebagainya. Pasti ada yang seadanya saja dan itu hujan kehujanan, bocor kebocoran begitu. Dan tidak hanya itu saja, ini mayat-mayat, jenazah-jenazah yang masih terus ditemukan dan berusaha dan bagaimana relawan yang di sini beda sekali dengan relawan yang di sana gitu. Kita melihat bagaimana relawan itu kemudian apa ya, mereka sampai menyusuri bukit-bukit itu baju yang warnanya orange itu sudah tertutup oleh lumpur begitu. Kalau dari kejauhan mungkin kita tidak melihat orangnya lagi, yang terlihat adalah warna coklat, adalah lumpur begitu. Dan mereka bekerja siang malam seperti itu. Betul-betul saya melihat apa apa arti relawan itu di situ gitu Mas Erso. Ya. Kemudian kita juga Kontras sekali ya Mbak ya. kontras sekali relawan yang dimaksudkan ini gitu. Ini adalah relawan politik ya. Sementara ini adalah relawan kemanusiaan gitu. Yang artinya sebetulnya politik itu adalah sesuatu yang segala sesuatu yang menghasilkan kebijakan publik demi kemaslahatan, demi mencapai suatu tujuan kita dalam bernegara namanya adalah politik. Nah, seharusnya politik inilah yang melindungi ini semua begitu, yang mengcover ini semua. Dan kemudian kalau saya tadi mendengarkan 100 miliar gitu, kemungkinan itu kan yang dinyatakan oleh orang yang dulu juga ada di lingkaran Pak Jokowi sendiri ya. Itu 100 miliar kalau dibagi 50 juta gitu ya dari Pak Jokowi kan dan, pemerintah akan memberikan bantuan kepada rumah-rumah yang rusak berat itu sebanyak 50 juta untuk kemudian dibangun kembali. Itu sudah sekitar 2.000 rumah itu Mas Hersu bisa dibangun gitu dari harga yang relawan yang acara relawan yang ada di GPK tadi begitu. Tapi ya kita berdoa mudah-mudahan betul bahwa Pak Jokowi atau pemerintah betul-betul akan memberikan uang tersebut karena kalau melihat dulu yang ada di Lombok, gempa Lombok itu kan Ya. sampai berapa tahun sesudahnya masih masih terus belum selesai begitu ya. Dan dan selain itu mungkin masih ada satu lagi Mas Apa Hersu. itu Mbak? Itu sedih banget lihat ibu-ibu di NTT antri minyak tanah. Hmm? Ini anti minyak tanah. Lupa Antri, dulu. Ini nanti dulu. NTT ini seingat saya ini daerah basis pendukungnya Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi datang ke sana kan dilulukan oleh mereka ya. iya, sangat-sangat. Dan makanya Pak Jokowi kan berapa kali datang ke NTT dan bagaimana Pak Jokowi sampai tidak kelihatan di tengah lautan massa, dielu-elukan kalau di NTT begitu. Karena memang NTT ini kan basisnya PDIP, kita sebut sebagai daerah merah begitu ya. Karena memang dan Pak Jokowi juga menang di sana begitu. Yang mereka adalah apa? Kalau kemarin manut Pak Jokowi, kalau di sana itu semua orang ya tidak tidak
sepertinya tidak perlu pengarahan yang seperti apa, mereka semua sudah manut sama Pak Jokowi ya. manut sama Pak Jokowi Tapi begitu. tahu ketika mereka butuh Pak Jokowi, butuh minyak tanah, ini kan artinya butuh Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowi malah milih ketemu para relawannya itu gitu ya. Iya, dan berita soal ini tidak muncul banyak, Mas Hersu. Karena Hmm. karena mungkin tidak semasif ketika kita kekurangan minyak goreng ya. Ini Hmm. memang yang namanya minyak tanah dulu kan masuk ke dalam sembako begitu ya, 9 bahan Hmm. pokok begitu. Saya tidak tahu memang di beberapa daerah minyak tanah sudah tidak termasuk ke dalam sembako, tapi di beberapa daerah di Indonesia ini itu masih betul-betul rakyatnya masih tergantung Ya, kepada minyak tanah. Jadi ya. di NTT ini sudah dari awal November di beberapa daerah seperti di Larantuka dan sebagainya itu sudah betul-betul masyarakatnya itu kelimpungan nyari minyak tanah. Mereka Jadi kalau dengan 100 miliar selesai ya ini Mbak ya kalau yang di sana ya. selesai ini, selesai mereka mereka Orang langsung bisa berenang di lautan minyak tanah ya kira-kira iya gitu. betul karena minyak tanah harga pokoknya misalnya sekitar 5.000 kan di sana. Dan Hmm. kemudian ketika saya membaca di media dan lebih banyak yang memberitakan adalah media lokal ya Mas Ersu. Jadi Oke. kita harus mencari di media lokal NTT begitu. Ya. Jadi Pak Jokowi besok saya kira jangan lagi kumpulin relawan, dia datang deh ke NTT lihat di sana rakyatnya yang sedang kesulitan kesulitan minyak tanah, terus tentu saja juga Cianjur ya jangan hanya datang kemudian perlu dicek lagi karena skalanya sangat masif juga di Cianjur ini karena ini gempanya memang gempa di atas di bawah permukaan di daratan ya Mbak ya. Betul betul. Dan di NTT itu Mas Ersu tidak hanya di Atambua yang jauh ya kita tahu kalau Batas dari dengan ya Timur-Timur ya. Timor Leste ya, Iya, iya. Atambua, Larantuka, bahkan di Kupang pun orang ibu-ibu juga antri gitu. Dan saya Ya. baca mereka antri itu sampai berpanas-panas dan ketika hujan pun mereka memakai payung. Ada yang tidak memakai payung itu tetap antri. Karena kalau tidak mereka tidak bisa memasak di rumah. Katanya Oke. harga eceran itu sampai 10.000, bahkan ada yang kemudian sekarang sudah melonjak jadi 20.000 dari harga asal itu 5.000. Yes. Oke, Mbak Agi, nggak kerasa kita udah panjang banget ini ngobrol ini ya. Kita mesti mengakhiri perbincangan kita ini. Jadi sekali lagi saya kira eh, kemarin ya kalau mereka para panitia mengklaim sukses, tapi coba deh tanya orang di luar gitu ya, bagaimana tanggapan orang luar dan tapi mudah-mudahan juga Pak Jokowi tidak hanya mendengar laporan dari para panitia dan sekitarnya yang merasa bahwa udah berhasil mengumpulkan relawan karena ternyata banyak sekali fakta-fakta di lapangan mereka itu bukan relawan dan mereka nggak ngerti apa-apa seperti dengan apa yang diomongin Pak Jokowi. Banyak yang mau keluar ketika Pak Jokowi tiba gitu ya. Dan ini kita tunggu drama berikutnya karena seperti janjinya politisi PDIP akan mempertanyakan soal ini kepada Pak Erick Thohir ya keterlibatan para komisaris di acara ini dan kemudian tentu saja kita jadi paham kenapa Pak Ganjar kemudian memasang foto foto berambut hitam gitu karena dia tidak mau terlibat dalam soal ini stay away dalam ribut-ribut antara Jokowi dengan Ibu Mega daripada dia dan dia tahu kalau dia di PHP ini kelihatannya gitu. Oke, bagi kita mesti akhir bincangnya ya. Saya Harsun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap waspada, tetap salam 0%. 0% Wassalamualaikum tetap. warahmatullahi wabarakatuh.